Ya, kita pantau bagaimana penanganan pasca banjir bandang menerjang Aceh. Kita ke PD Jaya, ada rekan Brilian Syaheran di sana dan juga ada Ilham Zulfikar di Tamiang. Kita ke PD Jaya terlebih dahulu. Selamat siang Brilian. Brilian, bagaimana penanganan bagi para korban bencana banjir bandang di sana? Apakah distribusi bantuan benar-benar sudah sampai di titik pengungsian? Baik Ferdi, Fatima dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya mengabarkan langsung dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Pidijaya, yakni Desa Mayangcut. Di mana dapat dilihat dari belakang kanan saya, ini sejumlah alat berat ini sudah mulai dikerahkan untuk kemudian melakukan proses penataan ulang pondasi dari salah satu jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Merdu dan juga Kecamatan Merah 2. Dan juga di sini ini terdapat bebatuan yang nampaknya ini dibawa dari pegunungan yang nampaknya ini cukup jauh dari sini menggunakan truk, dan kemudian ini akan digunakan untuk sebagai pondasi ulang untuk nantinya akan menggabungkan dua kecamatan yang nantinya akan dapat mempermudah proses jalur darat. Adapun juga dari dekat jembatan di sini ini nampaknya terdapat posko di mana warga ini yang dari desa yang ada di sini ini melakukan kegiatan makan, kemudian juga berkumpul sembari membersihkan rumahnya masing-masing di sini. Dan juga dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini warga dari ketiga desa yang ada di Desa Mayangcut ini sedang melakukan proses penyortiran. Pasalnya ini ada sejumlah pakaian bersih yang nampaknya ini mulai disumbangkan dan juga sudah ada di sini, dan ini para warga yang ada di sini sudah mulai menyortir sejak kemarin untuk nantinya akan dipergunakan kembali. Dan untuk memberikan gambaran lebih jelas, saat ini saya sudah ditemani langsung dengan penanggung jawab dapur umum yang ada di sini, yakni Teuku Nazarudin. Pak Nazarudin, ini boleh dijelaskan Pak, ini sampai dengan saat ini bagaimana Pak kondisi dari warga yang ada di sini? Kondisi saat ini warga di sini, kami di sini adalah Desa Mayang Lanco, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Kami terdiri dari 3 dusun. Ini adalah dusun yang paling terdampak dari banjir, karena ini bukan banjir, ini adalah banjir bandang yang lumpur dibawa dari gunung ke kampung kami. Kami sangat dekat dengan sungai yang sungai itu terdapat sebuah jembatan, yaitu jembatan lalu lintas nasional. Jadi waktu malam kejadian kami dari jam 11 sudah semua bersiap-siap untuk pada lari semua. Dan untuk hari ini kami kalau dari segi makanan, pakaian, alhamdulillah sangat berterima kasih kepada masyarakat seluruhnya yang telah berkontribusi untuk memberi bantuan kepada kami, baik dari pakaian maupun makanan, walau seadanya. Tapi yang paling kami butuhkan hari ini adalah relawan yang bisa membantu kami untuk membersihkan rumah dan mengambil harta benda yang tertimbun dari banjir bandang. Itu saja yang sangat kami butuhkan. Oke Pak, ini boleh dijelaskan, ini kegiatannya ini apa sih Pak, warga yang ada di sini? Kegiatan masyarakat di sini, sebagian kami yang ada tenaga, ada kesempatan untuk membantu masyarakat masak makanan seadanya. Selebihnya masyarakat masing-masing pulang ke rumah untuk memberi. Karena kegiatan di sini lagi musim padi yang terdampak tertimbun, masyarakat itu kan ada yang berkegiatan di sawah. Itu sih. Ya. Kemarin kan Pak Presiden sempat datang ke sini dan berencana untuk menghapuskan hutang-hutang untuk kredit usaha rakyat. Nantinya petani yang terdampak ini akan dihapuskan hutang-hutangnya. Ini gimana Pak tanggapannya Pak? Tanggapannya sangat bagus, tapi hari ini bukan masalah itu yang paling kami utama. Yang paling kami utama adalah tempat tinggal. Karena rumah rata-rata tertimbun. Boleh Bapak lihat kediaman yang ada di sini. Kami tidur di tenda, ada yang tidur di tempat saudara, ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di serbaguna. Kan tidak mungkin kami untuk selamanya atau berlalu dengan kondisi seperti ini. Pak, mungkin kalau untuk akses air bersih, listrik, bagaimana sejauh ini? Sudah sampaikah ke dusun ini Pak? Air bersih untuk makan minum alhamdulillah tersedia. Untuk listrik di dusun ini sampai detik ini belum ada. Sama sekali tidak ada, karena kemungkinan orang PLN belum bisa memasang tiang-tiang yang pada roboh. Ya. Terus ini mungkin harapannya Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau orang di luar sana, apa yang paling dibutuhkan Pak di dusun ini? Yang paling kami butuhkan adalah tempat tinggal. Walau
tinggal sementara ataupun tempat tinggal yang sudah tenggelam itu ada relawan yang mampu membersihkan. Kemudian yang sangat saya sesalkan mulai dari bawah sampai ke atas ini anak-anak kami udah berapa hari? Udah 20 hari. Belum ada informasi atau apa terkait masalah pendidikan anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Itu yang sangat saya sedihkan. Pak Tuku, terima kasih banyak waktunya. Jadi pemirsa, sampai dengan hari ini BNPB ini mencatat sebanyak 28 orang ini meninggal dunia di Kabupaten Pd Jaya. Sedangkan untuk Aceh secara keseluruhan ini dilaporkan terdapat 389 orang meninggal dunia, 68 orang dinyatakan hilang. Dan ini berdampak kepada 994 ribu orang yang terpaksa harus mengungsi. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh. Selanjutnya kita bergeser ke Zulfikar berada di Aceh Tamiang. Zulfikar, seperti apa situasinya di sana? Iya, dapat saya kabarkan di mana situasi dan kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang sedang berlangsung turunnya hujan sejak jam 8 pagi tadi hingga saat ini. Untuk kapasitas hujan yang turun ini sudah mulai deras dan untuk aktivitas pun sudah mulai dihentikan untuk sementara. Yang sebelumnya bahwasanya tim dari Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang ini telah disebarkan di beberapa titik lokasi bencana yang terkena bencana banjir bandang untuk melakukan pembersihan dicek. Baik, sepertinya kita terdapat kendala komunikasi dengan Zulfikar yang berada di Aceh Tamiang. Dan ini adalah gambaran situasi yang saat ini berada di Aceh Tamiang. Semua berjibaku berusaha untuk kembali memulihkan kondisi di Aceh Tamiang. Kami masih coba kembali berkomunikasi dengan Zulfikar. Zulfikar, apakah Anda sudah kembali terhubung dengan kami, Zulfikar? Iya, Mbak. Zulfikar, apakah sudah bisa mendengar suara kami di studio, Zulfikar? Ya, Zulfikar. Ya, sudah, Mbak. Silakan. Ya, saya lanjutkan kembali di mana bahwasanya untuk saat ini tim dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan pembersihan di lokasi titik-titik terparah, yaitu seperti di Desa Karangbaru dan di sekitarnya dengan sejumlah 150 prajurit dari Kepolisian Resort Aceh Tamiang dan dibantu oleh BKU dari Polda Aceh. Dan karena kondisi saat ini hujan sedang berlangsung turun, maka aksi tersebut dihentikan terlebih dahulu mengingat curah hujan yang semakin tinggi. Ya, Zulfikar, untuk kondisi listrik sendiri di Aceh Tamiang ini apakah sudah menyala atau seperti apa kondisinya, Zulfikar? Ya, untuk kondisi listrik di sini masih padam, Mbak. Nah, yang hanya itu menyala hanya 1% dari 100%. Dan untuk di 12 lokasi, di 12 kecamatan maksud saya, itu hanya di kecamatan Karangbaru yang menyala. Dan itu pun menyala sebentar dan mati sebentar, Mbak. Oke, jadi belum 100% begitu ya? Belum menyala 100% begitu ya listrik yang ada di Tamiang ini, Ilham? Hanya satu kecamatan atau bagaimana? Betul. Ya, untuk seluruh kecamatan belum bisa menikmati aliran listrik, Mbak. Karena saat ini difokuskan untuk di pos-pos induk agar bisa berkomunikasi dengan pusat dan daerah provinsi. Ilham, kita juga mendapatkan kabar bahwa RSUD Tamiang ini juga sudah mulai beroperasi, bahkan katanya listrik juga sudah mengalir di sana. Bagaimana informasi sebenarnya di sana? Tamiang, namun untuk mengoperasinya itu bertahap, Mbak. Di mana ini banyak alat-alat dan infrastruktur di rumah sakit itu tidak bisa digunakan. Namun untuk pengamanan dilakukan
secara manual. Ya. Oke, baik, terima kasih Ilham Zulfikar melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, dan sebelumnya ada Brilian Syahran di PD Jaya Aceh. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.